Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, mohon izin. Di sini saya dan rekan-rekan izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus ruang makan Taruna Taruni PTDI STTD. Kami berasal dari kelompok 1 dari kelas TD 3.11 yang beranggotakan saya sendiri Mutia Zahra, Randy John Pasamosir, saya Faiz Jadi Rahmat, saya Sakila Neza, saya Murabar, saya Rahmat Al-Hari, dan saya Tribintang Eko Satrio. Baik, sekarang kita berlanjut ke slide pertama, yang dimana pada slide pertama kita akan menjelaskan terkait latar belakang kelompok kami mengambil kasus tersebut. Yang pertama, latar belakangnya adalah pembagian tugas pada tim masak di ruang makan dirasa masih kurang optimal. Yang kedua, adanya perbedaan waktu penyelesaian memasak dari tim satu dan juga tim yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan persediaan beras agar efisien. Dari ketiga latar belakang tersebut memiliki dampak yang berupa pengelolaan penyajian makan dan juga persediaan beras masih kurang efisien, sehingga dilakukannya penelitian tentang masalah tersebut. Baik, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan untuk sebuah penelitian ataupun karya ilmiah, yang dimana dalam rumusan masalah ini kami telah menentukan 3 yang untuk dicari dalam permasalahan untuk ruang makan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana menentukan pembagian tugas masak yang optimal. Sedangkan yang kedua adalah berapa jumlah beras yang paling efisien. Dan yang ketiga adalah bagaimana hasil analisis dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam ruang makan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya membayangkan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama ialah untuk permasalahan ini kami menggunakan Hungarian method untuk penugasan tim masaknya, di mana Hungarian method ini adalah bagaimana kita itu melihat algoritma untuk melakukan alokasi sumber daya yang optimal, di mana ini kita dengan penugasan bagaimana untuk meminimalkan biaya dan juga waktu untuk di bagian Hungarian method sendiri. Yang kedua ialah menghitung AOQ, safety stock, dan ROP. Ya, ini pasti sangat berhubungan dengan penugasan yang akan kami jelaskan di next slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi efisiensi ruang makan untuk memecahkan masalah yang timbul pada saat kami mengambil masalah tersebut. Selanjutnya. Baik, di sini kita beralih ke data penugasan tim. Diketahui ruang makan STTD memiliki dapur terdiri dari 4 tim masak yang tiap tim berisikan dengan 5 anggota tim masak. Di setiap kelompok memiliki waktu penyelesaian yang berbeda di tiap paket makanan yang diolah untuk makanan Taruna Taruni. Nah, baik di sini untuk tim A untuk pemasakan nasi putih, sayur, bayam, ayam lengkuas, tahu Bandung. Untuk tim A menyelesaikan dengan 48 menit, untuk tim B yaitu 72 menit, untuk tim C 56 menit, dan untuk tim D yaitu 64 menit. Untuk nasi liwet, tempe orek, telur dadar, bihun goreng, untuk tim A menyelesaikan dengan 60 menit, tim B dengan 44 menit, untuk tim C 68 menit, dan tim D 64 menit. Dan untuk nasi kuning, tahu balado, ayam kalasan, dan capcay, untuk tim A menyelesaikan dengan 40 menit, tim B menyelesaikan 64 menit, untuk tim C yaitu 52 menit, dan tim D 60 menit. Dan yang terakhir yaitu nasi goreng, daging semur, tempe mendoan, cah toge, untuk tim A menyelesaikan dengan 80 menit, untuk tim B yaitu 64 menit, untuk tim C 48 menit, dan untuk tim D yaitu 52 menit. Nah, selanjutnya masuk ke hasil penugasan. Di sini kita mengerjakan dari data per menit
setiap tim kita akan mencari tugas-tugas yang mana yang optimum untuk dijadikan maksimum penyelesaian dari setiap masakan yang akan dibuat. Yaitu kita bisa lihat bahwa dengan mencarinya menggunakan sel. Nah, di sel ini kita cari nilai maksimum pada setiap selnya atau pada setiap timnya. Dapat kita lihat di sini 80 tim A, 72 tim B, tim C itu 68 dan tim D itu maksimumnya itu 64, lalu dikurangkan dengan nilai maksimum tersebut. Didapatkan hasil di bawah ini, lalu hasil di bawah ini setiap kolom atau setiap masakannya itu dicari nilai minimumnya. Maka didapatkan nilai minimum pada kolom pertama itu 0, kolom kedua 0, kolom ketiga 4 dan kolom keempat itu 0. Lalu dikurangkan sesuai dengan yang seperti di atas tadi. Maka didapatkan berikut adalah hasil dari pengurangan tersebut. Dari hasil pengurangan kita dapat lihat banyak 000. Nah, 00 ini kita garis atau kita coret, dimana ada 2 kali 2 di sini. Setelah itu dari kolom ini terdapat ada yang tidak dicoret nih. Nah, yang tidak dicoret ini dicari nilai yang terkecil. Dapat kita lihat nilai terkecilnya itu 4. Lalu 4 ini dikurang sama 4 ini sebagai patokan atau nilai yang bakal dikurang sama kolom-kolom yang tidak dicoret tersebut. Lalu dikurangi, maka dapat hasilnya berikut ini. Untuk kolom yang terpotong dengan garis-garis ini ditambah dengan nilai yang tadi 4 tadi. Dan untuk kolom yang tidak terpotong atau tergarisi aja, itu nilainya bakal tetap seperti yang kita lihat pada hasilnya di atas ini. Lalu kita ulangi dengan mencoret angka 00 yang telah ada, maka kami menemukan hasil ini dengan 0 tersebut sebagai titik penugasan pada tiap-tiap tim. Kami menemukan hasil kesimpulannya itu tim A mengerjakan nasi goreng, daging semur, tempe mendoan, dan cah toge pada 80 menit. Kami mengambil 80 menit pada nilai awal tersebut. Dan seterusnya. Untuk totalnya setelah kami dapatkan totalnya itu 280 menit. Selanjutnya kita masuk ke hasil penugasan untuk menentukan nilai minimumnya. Jadi dari data yang didapatkan, maka kita cari nilai minimumnya yang terkecil. Dari data didapatkan, maka nilai minimumnya seperti berikut, ada 40, 44, 48, dan 52. Maka dikurangkan dengan baris sehingga dapat didapatkan data seperti berikut. Juga dari data yang sudah didapatkan hasil pengurangan baris dikurangkan lagi dengan data pengurangan yang kolom. Jadi dapatkan berikut datanya 8000. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan nih total pengurangannya, di mana ini merupakan 2 kali 2. Jadi setelah didapatkan kita garis ini yang mana aja 00 yang berpengaruh. Setelah itu ini belum maksimal, maka kami ingin memaksimalkannya lagi dengan mengalihkannya itu membaginya itu ke dalam matriks yang 4x4 seperti berikut. Dimana sebelumnya itu kita dapatkan di sini nilai paling minimumnya itu adalah 4, dimana 4 ini bakal kita jadikan patokan ke masing-masing baris dan kolom di matriks berikutnya. Berarti dengan syarat apabila dia berpotongan maka angkanya akan tetap, apabila dia bersilangan maka kita tambahkan dengan hasil yang maksimum plus 4. Nah, apabila dia tidak berpotongan maka kita kurangkan dengan hasil yang kita dapatkan tadi dengan 4. Jadi dapat data seperti berikut. Ini merupakan sudah maksimal, dimana langsung saja kita simpulkan bahwasanya yang pertama itu tim A itu dengan data paling minimum itu 40 menit di nasi kuning, tahu balado, ayam kalasan, dan capcay. Kita titikin saja lalu kita masukkan ke data yang awal. Jadi tim A itu mendapatkan 40 menitnya data minimumnya, dan tim B itu mendapatkan 44 menit, dan selanjutnya seperti data berikut. Jadi total semuanya dari hasil penugasan yang minimum itu kita totalin mendapatkan 192 menit. Baik, berikut hasil analisis dari
metode persediaan beras. Dimana diketahui biaya beras permintaan tahunannya itu 500 ton dan juga biaya pemesanan per ordernya itu yaitu 25 juta dan juga biaya penyimpanan per unit per tahunnya itu dalam rupiah itu 1.500.000. Berikut rumus yang digunakan dalam menyelesaikan metode persediaan itu economic ordering quantity model, yaitu menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimkan biaya persediaan, yaitu dengan rumus EOQ dalam akar yaitu 2 kali D kali S per H, yaitu dengan keterangan P adalah harga beli per unit, S adalah penjualan tahunan, F adalah biaya tetap, dan C adalah biaya penyimpanan. Berikut hasil perhitungan dari persediaan beras pada ruang makan PT DSTD. Yaitu pertama kita harus mencari jumlah order per tahunnya, yaitu dengan rumus EOQ adalah 2 kali 500 kali 25 juta per 1.500 dengan hasil yaitu 129,1 ton per sekali order, yaitu dan hasilnya itu jumlah order per tahun, yaitu dengan rumus D per EOQ, yaitu 500 dibagi 129,1 dengan hasil yaitu 3,87 dan dibulatkan menjadi 4 kali order per tahun. Lanjut, dari total biaya pesanan per tahun yaitu N sama dengan D per EOQ kali S, yaitu 3,87 dikali 25 juta dengan hasil total biaya pesanan per tahun itu 90.750.000 rupiah. Lanjut, di total biaya penyimpanan tahunan dengan persediaan rata-rata yaitu EOQ per 2 sama dengan 129,1 dibagi 2 dengan persediaan rata-rata itu 64,55. Untuk persediaan HC itu sama dengan persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan per unit, yaitu dengan angka 64,55 dikali 1.500.000 rupiah dan dapatkan hasil dalam 96.825.000 rupiah. Dan terakhir yaitu total biaya persediaan beras, yaitu dengan rumus EOQ dikali biaya penyimpanan dengan angka itu 129,1 dikali 1.500.000 rupiah dan didapatkan hasil 193.650.000 rupiah. Baik, berikut kesimpulan dan saran dari hasil analisis terkait permasalahan di ruang makan, yaitu penugasan optimal yang dapat menurunkan waktu kerja hingga 192 menit dan juga EOQ menghasilkan jumlah pemesanan paling efisien yaitu 129 ton per order dan total biaya persediaan beras dalam 1 tahun itu 193.650.000 rupiah per tahun. Dan saran yang dapat kami berikan untuk permasalahan itu kita menerapkan Hungarian method untuk pembagian tugas dapur dan juga kita menggunakan EOQ secara konsisten untuk pengadaan beras dan perlu adanya evaluasi berkala dan menggunakan sistem digitalisasi untuk penjadwalan dan stok. Baik Bu, mungkin sekian hasil diskusi dari kami yang bisa kami paparkan. Sebelum kami menutup sesi presentasi kami pada kali ini, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli si kaya, beli pisang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.